Contoh dari failure mode, kegagalan atau gesekan yang dilakukan oleh rem tangan yang ada di antara bantalan rem dan roda selama kondisi hujan lebat. Itemnya atau fungsinya adalah handbrake, ya, rem tangannya. Lalu potential failure-nya adalah friction atau adanya gesekan yang disebabkan oleh adanya gesekan antara bantalan rem dan roda. Potential effect failure-nya apa? Yaitu bahwa bicycle atau sepeda tersebut tidak akan berjalan pelan tapi malah semakin cepat tidak terkendali sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Effect analysis atau EA. Effect adalah konsekuensi dari kegagalan pada sistem atau produk jadi. Ini bisa berupa deskripsi efek tunggal pada sistem tingkat atas atau produk jadi. Mungkin ada lebih dari satu efek untuk setiap mode kegagalan, namun biasanya tim FMEA akan menggunakan efek akhir yang paling serius untuk dianalisa. Contoh efek, seperti tadi kita bahas roda sepeda, di mana roda sepeda tidak akan melambat ketika tuas rem ditarik yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Jadi seperti tadi, itemnya adalah handbrake, potential failure-nya adalah adanya gesekan sehingga roda tersebut tidak berhenti. Ya, potential failure-nya adalah kecelakaan kerja dan severity, ada penilaiannya yaitu tingkatnya adalah 10. Nah, ini contoh template kasus dari FMEA. Ya, terdiri dari item, lalu ada potential failure mode, ada potential effect atau failure, ada severity, lalu ada potential cause of failure, lalu ada occurrence, lalu ada current design control untuk prevention dan detection. Ya. Lalu ada penilaiannya untuk detection and RTN, lalu ada juga recommended action, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan. Implementing an effective FMEA process, bagaimana caranya supaya implementasi FMEA itu berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah bahwa proses FMEA di seluruh perusahaan merupakan rangkaian sistem dan aktivitas penting untuk mendukung pengembangan produk dan proses dengan keandalan yang tinggi melalui penerapan FMEA yang tepat waktu dan dilakukan dengan baik. Yang kedua, dukungan manajemen sebagai salah satu strategi yang didukung oleh sumber daya yang mumpuni. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab jelas dari setiap tim. Yang keempat, pertimbangan manajemen terhadap masalah risiko harus tinggi. Yang kelima adalah kualitas audit FMEA harus sesuai. Yang keenam adalah eksekusi dari setiap tindakan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketujuh adalah umpan balik yang dijadikan sebagai masukan dari proses pembelajaran dan pengalaman. Maka kesimpulannya bahwa FMEA memiliki potensi untuk mengantisipasi dan mencegah masalah, mengurangi biaya, mempersingkat waktu pengembangan produk, dan mencapai produk dan proses yang aman dan berkualitas. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari FMEA, perusahaan perlu fokus pada faktor kunci keberhasilan, yaitu dengan menerapkan sistem analisa yang baik, untuk mencapai produk dan proses yang aman, berkualitas, dan ekonomis. Baik, demikian sekilas ulasan subtopik mengenai FMEA. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.